Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah menjanjikan pahala dan balasan yang sangat luar biasa bagi mereka yang bersedekah. Tak hanya itu, sedekah juga bisa mempermudah urusan dunia dan menjadi tabungan pahala untuk akhirat. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan saat bersedekah adalah ikhlas melakukannya karena Allah semata, bukan untuk mendapat pujian dan sanjungan dari manusia, bukan pula untuk diungkit dan dihitung-hitung. Jika salah niatnya dan salah pula caranya, bukan tak mungkin golongan ahli sedekah ini akan tetap masuk neraka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sangat merugi bukan? Agar kita tidak termasuk golongan yang merugi ini, perlu mencari tahu bagaimana bisa orang yang ahli sedekah tetap bisa masuk neraka. Tentu ada penyebab mengapa golongan ini dilempar malaikat ke neraka meskipun amal sedekahnya berlimpah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, beberapa hadis juga telah menceritakan kisah golongan atau orang-orang ahli sedekah yang tetap masuk neraka. Yang pertama, orang yang gemar sedekah tetapi untuk mencari pujian orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa setiap amalan tergantung dari niatnya. Orang-orang yang ahli sedekah tetapi tujuannya untuk mencari pujian orang lain tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah yang telah dilakukan. Bukannya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didapat, melainkan golongan ini dilempar ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia pun menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, orang-orang yang menunda sedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol? Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan, untuk si fulan sekian, dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan, atau ahli waris. Berdasarkan hadis tersebut, seseorang sangat dianjurkan untuk bersedekah di saat masih sehat, serta diperintahkan untuk tidak menunda sedekah. Yang ketiga, tidak sedekah kepada orang terdekat terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman untuk menafkahkan harta kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Berdasarkan firman tersebut, seseorang tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari orang yang berhak menerima sedekah.
Karena sedekah yang lebih utama adalah sedekah untuk kedua orang tua. Setelah orang tua, sedekah dianjurkan untuk diberikan kepada kaum kerabat yang membutuhkan dan tetangga yang paling dekat dengan rumah. Yang keempat, orang yang suka perhitungan dalam bersedekah. Rasulullah telah bersabda untuk tidak perhitungan dan kikir. Seseorang harus menyadari bahwa harta yang ia punya sebagian adalah milik orang lain yang berhak. Maka hendaknya seseorang bersedekah sesuai kemampuan diri dan tidak boleh dipaksakan. Hal inilah untuk menghindari hati dari perasaan resah dan perhitungan. Dan yang terakhir, orang yang mengungkit sedekah. Mengungkit-ungkit sedekah adalah salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat menghilangkan pahala sedekah dan menyakiti perasaan si penerima sedekah. Akibatnya, tali silaturahmi bisa putus dan juga dapat menyebabkan rezeki menjadi tidak lancar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 golongan atau orang-orang yang gemar bersedekah namun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.